Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Sugiono. Semoga tetap diberikan kesehatan, Amin. tetap beraktivitas dan berkontribusi untuk pengembangan ilmu khususnya di metodologi penelitian di Indonesia. Dan beliau sangat menginspirasi kita semua. Kadang saya dengan beliau ini saya jadi malu. Saya ini orang muda, tapi Ya, selalu ditegur dan dimotivasi. Nah, tapi masih saja belum produktif. Bapak Ibu yang hebat juga, yang berbahagia, peserta pelatihan dan bedah buku yang saya hormati, menyimak dari riwayat Prof. Sugiono ini, kita sudah tidak ada alasan untuk meragukan apa yang beliau lahirkan, apa yang beliau hasilkan selama ini. Nah, salah satunya adalah ketika beliau juga menjadi pembimbing saya tahun 2006, dan beliau sangat produktif. Pada kesempatan sore ini, saya mendapat kehormatan untuk ikut mencermati, mengkritisi buku yang kesekian puluh, ke berapa Prof. Sugiono? Prof. 32 atau 30 berapa ini ya? Jadi untuk memberikan penguatan dalam rangka penyempurnaan untuk penerbitan berikutnya. Nah, tadi pagi saya baru mendapat kiriman bukunya Prof. Gi. Nih, luar biasa sekali, halamannya sangat tebal nih, hampir 600, hampir 700, yang buku metodologi penelitian dan pengembangan berbasis AI. Prof. Sugiono dan teman-teman peserta pelatihan dan bedah buku, ketika kita mengikuti atau memperdalam, menguatkan diri pemahaman terhadap proses atau metode penelitian pengembangan, menurut saya ini buku yang juga memberikan sajian yang luar biasa lengkap. Tapi untuk sedikit memberikan catatan secara terstruktur, saya mohon izin untuk berbagi PPT ya, Pak Muslim ya. Monggo Prof, monggo Prof. Kira-kira sudah bisa dilihat ini ya. Sampun Prof, sampun Prof. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk memantapkan pemahaman Bapak Ibu peserta pelatihan, dalam rangka juga mengkaji buku baru Prof. Sugiono, saya mendapat kehormatan untuk memberikan pencermatan terkait dengan buku baru Prof. Sugiono ini. Jadi kalau boleh saya tulis pertama itu intisari buku metode penelitian dan pengembangan berbasis AI. Nah, beliau memaparkan ini yang menjadi 4 hal inilah yang menjadi salah satu kunci produk pemikiran beliau dalam mengklasifikasi mengklasifikasi jenis R&D. Dan saya mengkaji dari berbagai literatur, ini salah satu yang orisinal ya dari pikiran beliau. Nah, tadi sudah disampaikan juga, ini juga ada di dalam buku. Jadi, ada leveling, ada level-level R&D. Nah, bagi Bapak Ibu, tinggal memilih. Ketika menulis disertasi, pilihannya itu kalau pada hemat saya, itu ya hanya 3 atau 4. Yang gitu. Jangan sampai memilih 1, memilih 2, apalagi 1. Ya kan gitu.
Nah, tidak melakukan penelitian tetapi menguji produk. Nah, ini tidak tidak boleh atau tidak selayaknya dilakukan. Maka kalau dalam diskusi-diskusi tentang R&D ya, bagi mahasiswa S2 atau S3, apalagi S3, pilihannya antara 3 dan 4. Nah, ini leveling pemeringkatan R&D yang dirumuskan oleh Prof. Sugiono. Dan ini sudah menjadi salah satu trademarknya beliau. Ini ya, ini salah satu intisarinya. Nah, ini juga digambarkan tadi di situ, ya, ada. Maaf, Ini Prof. Belum gerak, Prof. PPT-nya. belum gerak. Mohon maaf, Prof. Maaf. Ini berarti ada masalah Ya, dengan stop share dulu aja, Prof. ya. Saya stop share. Bentar. Tapi kalau ini belum gerak ya, jadi kalau ini sudah gerak ya. Sudah gerak, Prof. Ini kalau kita full screen slideshow ini ada masalah, maka nggak usah saya. Oke. Jadi begini, ini salah satu intisari di dalam buku beliau itu rumusan tentang 4 level penelitian pengembangan. Nah, jadi ini yang saya sebut salah satu pikiran yang orisinal dari beliau. Nah, jadi untuk teman-teman S3, S2 dan S3, mari kita bergerak untuk memenuhi paling tidak di level 3 dan 4. Ya, sebenarnya bukan hal yang sulit ya, kalau kita memang bersemangat untuk melakukan itu. Jadi di level 3 dan 4 mari kita bergerak. Kalau tadi dicontohkan untuk level 1, 2 itu kan untuk S1 kan gitu. Ini salah satu yang menjadi pemikiran original Prof. Sugiono. Nah, ini juga dirumuskan tadi, disampaikan. Ya, lengkap dengan contoh-contoh tadi. Mulai judul, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuannya, kemudian teori-teorinya sampai kepada pengumpulan data, sampai penyimpulannya. Ini jenis-jenis R&D yang dirumuskan oleh beliau, dan itu ada di dalam buku. Nah, kemudian kalau tadi saya menyinggung di dalam buku ini, harapannya teman-teman S2 dan S3 itu main di wilayah level 3 dan 4. Ya. Main di wilayah level 3 dan 4. Nah, ini makanya harus bersemangat Bapak Ibu teman-teman untuk bisa memahami, menguasai bagaimana metode untuk bisa melakukan riset pengembangan di level 3 dan 4. Kalau dijelaskan di sini oleh Prof. Sugiono, itu level 3 dan 4 itu metodenya bisa menggunakan multi-mix method, yaitu penggabungan antara mix method. Ya, beliau di situ menjelaskan ada 2 jenis mix method kan. Ya, ada yang sekuensial, ada yang concurrent. Nah, ini bisa menjadi senjata teman-teman ketika dipahami secara komprehensif. Mix method ini untuk menjadi senjata pada penelitian pengembangan level 3 atau 4. Itu dijelaskan di situ. Ya. Nah, kemudian juga contoh-contoh tadi sudah disampaikan, beberapa contoh penelitian pengembangan yang dirumuskan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini. Nah, pada buku yang terbaru ini, jadi metode penelitian pengembangan berbasis AI ini, itu memang disebutkan ini lebih banyak penerapan bantuan ChatGPT. Ini, ya, penggunaan ChatGPT secara bisa kalau disebut bisa secara masif. Ya, dari ada kalau dirumuskan oleh Prof. Sugiono itu di bab 13 itu ada 15 langkah riset, ya, langkah riset, ya, yang dimana 13 diantaranya bisa menggunakan bantuan ChatGPT.
untuk perumusan dan pendeskripsiannya. Nah, maka menurut saya teman-teman yang sedang melakukan proses riset, ya mau tidak mau perlu segera adaptasi untuk pemanfaatan AI ini. Nah, ada di bab 13. Walaupun di bab 13 ini juga nanti saya akan memberikan pikiran-pikiran kritis ya di beberapa bab ini. Nah, ini yang di bab 13 ini rinciannya, muatannya seperti ini. Khusus untuk buku baru ini ada beberapa uraian, ada beberapa sub di pemanfaatan AI untuk penelitian R&D ini. Jadi secara garis besar isi yang disampaikan di samping bab 1 sampai 12 itu secara komprehensif memang menguraikan, menjelaskan, mendeskripsikan konsep penelitian khususnya R&D sampai kepada analisis dan kesimpulan yang dihasilkan di dalam proses penelitian R&D di bab 1 sampai 12. Nah, kemudian di 13 ditutup dengan pemanfaatan AI untuk penelitian R&D. Ini garis besar dari isi buku beliau. Nah, ada sedikit ulasan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan juga menjadi semacam pengayaan, pemahaman, penambahan pemahaman dan pengayaan untuk teman-teman peserta pelatihan ini. Jadi dari beberapa dari ringkasan intisari buku Prof. Sugiono ini, saya akan mengajak dulu ada satu pemikiran yang saya nukil dari bukunya Tidley dan Tasakori. Jadi kalau di dalam buku Prof. Sugiono tadi itu seperti ini. Ini kan ada catatan khusus, ada semacam highlight bahwa level 3 dan level 4 R&D itu lazimnya atau sering menggunakan mixed method, baik itu yang sekuensial dan atau yang concurrent. Nah, nanti bisa Bapak Ibu teman-teman peserta pelatihan ini perdalam ya, apa itu yang mixed method, yang sekuensial, yang concurrent ya, supaya bisa mantap menuju proses atau perancangan riset and development di level 3 atau 4. Nah, untuk mixed method ini ada salah satu buku yang secara khusus juga mengupas tentang mixed method. Nah, supaya teman-teman juga mulai memahami sebenarnya akar persoalan, akar sumber, jadi sumber fundamennya dari mixed method itu ada di mana. Nah, ini dijelaskan secara komprehensif oleh bukunya Tidley dan Tasakori. Nah, itu kalau Bapak Ibu teman-teman ada, mungkin Prof. Sugiono juga sudah ada. Nah, ini bisa ditelusur ya. Nah, kalau di dalam kerangka penelitian, istilah kita itu ada semacam paradigma ya. Jadi ada 3 kategori paradigma yang selama ini berkembang kan gitu dan dipahami. Tapi sebelum paradigma ketiga yang disebut mixed method tadi, berpuluh-puluh tahun para ilmuwan itu kan berkutat pada alur kerja kuantitatif dan kualitatif dalam riset. Ya kan gitu. Itu yang disebut dikotomi paradigma. Nah, maka kalau kita akan menggunakan mixed method sebagaimana rekomendasi Prof. Sugiono dalam bukunya tadi ya, untuk menuju R&D level 3 dan 4 tadi,
Maka mixed method ini perlu dipahami betul oleh Bapak Ibu teman-teman ya. Di mana salah satu sumbernya adalah di buku Tedli Tasakori. Ya. Berangkat dari pragmatisme, paham pragmatisme, ya, ya, jadi mengintegrasikan antara paradigma positivisme dengan paradigma konstruktivisme. Nah, ini 3 paradigma ini. Nah, ini juga salah satu yang saya akan usulkan kepada Prof. Sugiono supaya teman-teman ketika membaca bukunya Prof. Sugiono ini bisa diantarkan ke dalam kerangka berpikir yang utuh ya, yang utuh dulu, pemahaman tentang mengapa kok pilihannya harus R&D. Kadang teman-teman itu kan begini ya, dalam meneliti ya atau dalam menulis tesis maupun disertasi, belum sudah berpikir metode. Nah, belum sudah berpikir metode, masalahnya belum teridentifikasi, belum tergali, tapi sudah berpikir metode. Nah, kan gitu. Banyak teman-teman yang sering ngomong begini, pokoknya saya maunya kualitatif, kan gitu. Apapun masalahnya saya kualitatif. Nah, kalau yang seperti itu kan sama dengan iklan minuman itu kan, ya, apapun makanannya, minumannya. Nah, jangan sampai begitu ya teman-teman kalau sudah mengikuti pelatihan dengan Prof. Sugiono. Ya, jadi jangan sampai apapun masalahnya saya maunya kualitatif. Ini tidak betul ya, karena sesungguhnya ada landasan paradigma yang mendasari. Jadi harus berangkat dari paradigma yang mendasari. Nah, ini salah satu yang dirumuskan ini. Nih ya. Nah, ini pikiran pertama ya, yang nanti saya juga akan mengusulkan. Nah, di sini masukan kritisnya, mudah-mudahan Prof. Sugiono juga berkenan, paling tidak dicatatlah, ditampung dulu begini. Di bab 1, Prof. Sugiono, Prof. G, Ya, kiranya perlu dipertimbangkan uraian tentang filosofi penelitian atau kemudian paradigma berpikir, paradigma penelitian, pendekatan penelitian dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya peserta atau pembaca dapat mengantarkan kepada pembaca pada posisi RD, Research and Development, itu ada di paradigma mana, kan itu. Kalau tadi di dalam catatan Prof. Sugiono itu kan di RD ini nanti, RD itu ada di dalam rumah metodenya. RD itu ada di dalam rumah paradigma yang mana. Ini harapannya. Karena kalau saya membaca di sini kan langsung di bab 1 sudah langsung membahas membahas pengertian metode, kemudian pengertian R&D dan sebagainya. Nah, ini harapannya bahwa kerangka berpikir pembaca itu bisa terbangun secara utuh mulai dari bab 1. Nah, kemudian masukan kritis berikutnya ada di bab 13, di tabel, khususnya di tabel 13.3, perlu dipertimbangkan penambahan proses penelitian yang dapat dibantu ChatGPT. Nah, karena di daftar tabel 13.3 itu kan ada 15 item proses penelitian, tetapi di situ langsung mulai pada judul penelitian. Nah, kenapa saya mengusulkan itu? Karena proses penelitian itu harus dimulai dari menemukan sumber-sumber masalah atau sumber potensi. Kalau Prof. Sugiono kan tidak meninggalkan bahwa penelitian itu juga harus berangkat dari potensi. Nah, menurut saya ini juga perlu ditanyakan kepada ChatGPT bagi calon peneliti, bahwa sumber masalah, untuk menemukan sumber masalah atau sumber potensi penelitian itu
ada di mana, di area mana, supaya mereka bisa lebih mencakupi dalam menggali problem permasalahan penelitian. Yang kedua, berturun berikutnya adalah bagaimana identifikasi masalah itu bisa dilakukan dengan baik, atau cara-cara mengidentifikasi masalah, atau masalah yang bisa diidentifikasi dari sumber masalah itu, atau sumber potensi itu. Ini menurut saya juga perlu ada penambahan. Ini Prof. Itu sesungguhnya dua poin kritis yang saya sampaikan terkait dengan isi dari buku. Nah, kemudian sedikit menguraikan apa yang disebut oleh Tasakori tadi. Ini seperti ini, teman-teman barangkali juga akan bermanfaat untuk menambah pemahaman mengapa kok kemudian ada namanya gelombang ketiga ya, atau gerakan ketiga dalam metodologi penelitian yang disebut pragmatik, kan gitu. Nah, ini sesungguhnya buah pikiran kelompok ilmuwan yang gelisah dengan dikotomi paradigma positivistik dan konstruktivistik saja sejak dulu ya, bahwa kita kan hanya dikenalkan dengan metode Pak kuanti kuali kan gitu. Nah, pada tahun-tahun awal 70-an itu kemudian para ilmuwan merumuskan satu kesepakatan ilmiah harus ada. Nah, itu yang ditulis oleh salah satunya ditulis oleh Tidley dan Tasakori. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi-konsekuensi ketika kita memotret, melakukan atau menggunakan cara pandang tertentu dalam menghadapi persoalan, problem atau realitas terutama untuk ilmu sosial dan perilaku. Ini. Nah, seperti ini. Jadi konsekuensinya ketika kita menggunakan paradigma positivistik, apa konsekuensinya? Nih. Karena memang penelitian kita dalam menemukan masalah, mengidentifikasi masalah itu tidak bisa dilepas dari cara pandang peneliti maupun sekelompok peneliti, kan begitu, yang pada akhirnya akan diturunkan ke dalam metode, strategi, dan proses-proses riset berikutnya, kan gitu. Nah, ini jadi uraian-uraian dari konsekuensi dari penggunaan paradigma seperti yang tiga tadi itu seperti ini. Jadi nah ini juga akan tergambarkan di dalam proses riset berikutnya. Nah, kalau kemudian di paradigma positivistik tidak mungkin kita kemudian menggunakan instrumen atau alat-alat penelitian yang sifatnya konstruktivistik atau naturalistik, kan begitu. Nah, karena apa? Kita sudah dari awal melihat sebuah realita itu sebagai sesuatu yang tunggal, sudah terukur, nggak bisa dikombinasi dengan variabel lain. Jadi maka instrumen-instrumen penelitian berikutnya yang diturunkan itu pun harus mencerminkan bahwa paradigma yang kita pakai itu positivistik. Nah, paradigma ini menjadi penganjur digunakannya metode kuanti, gitu. Nah, memang sering ya, atau pada awal-awalnya banyak penelitian yang menganut paradigma positivistik ini ada di wilayah ilmu-ilmu eksakta, penelitian-penelitian laboratorium. Nah, ini kan, ini berangkat dari pandangan terhadap satu realita bahwa itu adalah tunggal, fix, tidak dinamis. Nah, maka kemudian proses riset berikutnya mulai dari pengumpulan data, instrumennya, pengumpulan data analisis sampai kesimpulannya pun akan inline dengan paradigma yang dianut pada awalnya, kan gitu. Nah, kemudian begini, yang kedua,
naturalistik atau konstruktivistik. Nah, para penganut aliran ini ya itu menganjurkan digunakannya kualitatif. Nah, dua paradigma ini berpuluh-puluh tahun itu selalu bertarung untuk merebut reputasi keilmuan. Nah, satu mengatakan kuantitatif lebih unggul, ya. Yang lain kualitatif jauh lebih jago, misalnya. Itu kan berpuluh-puluh tahun kita kalau kita mencoba mengulik latar belakang keilmuan itu akan berkompetisi. Nah, ini yang kemudian melahirkan perkembangan ilmu yang tidak sehat kalau saya mengatakan. Maka berikutnya lahir paradigma pragmatik. Ini sebuah fenomena dianggap atau dipandang tidak hanya tunggal, tetapi juga dinamis. Nah, kan gitu. Sebuah fenomena itu sejatinya tidak tunggal, karena bisa ditelusur, bisa ditarik ke dalam dimensi lain. Nah, penganut paradigma ini tidak menganjurkan digunakan metode kuanti atau kuali, tetapi menganjurkan menggunakan metode gabungan, kan gitu. Sebagaimana dijelaskan oleh Tidli dan Tasakhori tadi, ini sebagai sebuah gerakan metodologi ketiga yang disebut oleh Tidli. Nah, kemudian oleh Prof. Sugiono tadi disebut bahwa ini mixed method ini sebenarnya menjadi salah satu amunisi kita di dalam melakukan R&D level 3 atau 4. Dan gitu. Ya, jadi mohon teman-teman juga bisa menambah pemahaman di sini. Nah, adanya di mana mixed method ini tadi ada di dalam buku-bukunya Prof. Sugiono yang edisi terbaru. Dan begitu. Nah, kalau teman-teman ingin mendalami lebih lanjut bagaimana konsep, teoretiknya, kemudian implementasinya di situ tersaji, gitu. Nah, dalam penelitian sosial dan perilaku, metode mixed method sering ya, saya mengatakan sering ya, sering digunakan sebagai metode research and development. Ya, kalau Prof. Sugiono tadi sudah spesifik menyebut di level 3 dan level 4 itu sangat dianjurkan untuk menggunakan mixed method, baik itu yang sekuensial maupun yang concurrent ya. Jadi yang berurutan maupun yang bersamaan. Jadi sekuensial itu berurutan. Jadi kualitatif dulu baru kuantitatif. Nah, kalau yang concurrent bersamaan itu bisa bergandengan. Nah, teman-teman juga bisa mempelajari lebih jauh di bukunya Creswell. Sebenarnya mixed method itu ada di wilayah mana? Nah, yang bisa di-mix gitu ya. Nah, jadi kan katanya paradigmanya beda antara antara positivisme dengan konstruktivisme. Masa ada penelitian itu menggabungkan dua paradigma? Nah, nanti di bukunya Creswell itu tersaji yang di-mix itu di area mana? Itu. Nah, kira-kira itu Prof. Sugiono dan panitia, tapi paling tidak boleh saya menyimpulkan dari yang saya baca, saya kulik-kulik dari bukunya Prof. Sugiono. Ada 4 hal ya paling tidak. Bahwa sajian buku ini ya mudah dipahami, tidak jelimet ya, karena sebagian besar memang sudah operasional, bisa langsung diterapkan teman-teman. Yang penting teman-teman jangan menjauh lagi dari meja untuk menyusun proposal, paling tidak proposal R&D level 3 tadi ya. Jadi mudah dipahami, tidak jelimet, namun tetap memberikan materi bahasan yang komprehensif. Ini luar biasa, sampai 13 bab ya, mulai dari sampai ke bentuk-bentuk analisis yang mix itu tadi sudah diuraikan betul. Nah, yang kedua, bab 1 sampai 12 secara komprehensif membahas tentang konsep penelitian, prosedur, dan analisis datanya secara lengkap.
Nah, kemudian bab 13-nya secara khusus memberikan jabaran tentang pemanfaatan AI, utamanya GPT. Ya, ini, nah tadi ada masukan saya secara kritis barangkali ada penambahan dalam daftar proses riset yang perlu mendapat bantuan atau perlu ditanyakan lewat ChatGPT. Nah, saya yakin juga nanti teman-teman dalam pelatihan ini akan berlatih secara khusus bagaimana merumuskan prompt yang tajam ya, tajam. Jadi kan jangan general, karena nanti general ya jawabannya ChatGPT juga general. Jadi spesifik ya, ada indikatornya, syukur ya, aspek dan indikatornya dirumuskan dalam merumuskan prompt-nya. Kemudian yang keempat, buku penelitian pengembangan berbasis AI ini merupakan referensi penting dalam rangka memenuhi kebutuhan primer buku referensi metode penelitian untuk S1, S2, lebih-lebih untuk S3. Kiranya itu Prof. Sugiono, mohon maaf atas masukan saya yang juga mungkin tidak lengkap, tapi mudah-mudahan akan menjadi bagian penting untuk bisa lebih menyempurnakan atau bahkan bisa lebih dipahami oleh teman-teman yang akan segera memiliki buku-buku ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsudi. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Sugiono dari hasil pembahasan Prof. Samsudi. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Samsudi atas komentar dan masukannya, terutama yang terkait dengan masukan tentang landasan filsafat. Sebenarnya untuk R&D itu ada 3 landasan filsafat ya. Satu adalah pragmatisme, artinya suatu produk itu akan baik kalau secara pragmatis dapat digunakan. Yang kedua, positivisme. Jadi produk itu akan memiliki nilai tinggi kalau sudah teruji. Teruji itu kan positivisme ya. Ya, terukur. Yang ketiga adalah learning by doing, bahwa membuat produk itu selain belajar lalu merevisi, selalu ada untuk perbaikan ya. Dari 3 filsafat itu, sehingga satu praktis, teruji, dan berkembang ya, tidak pernah berhenti ya. Yang kedua, terima kasih untuk yang ChatGPT mengenai proses ya, proses untuk R&D nanti kami tambahkan untuk terbitan berikutnya, selain komentar-komentar dari yang lain ya. Jadi tadi terkait dengan metode, memang saya memposisikan dalam pohon ilmu ya teman-teman tadi, pohon ilmu ada need to know, need to do, dan need to choose, di mana R&D itu posisinya bukan to know, bukan mengembangkan ilmu, tapi to do, membantu untuk pelaksanaan kerja. Itu dari posisi fungsinya. Lalu terkait dengan metode, sebenarnya R&D itu ada kata riset dan development, itu adalah penelitian yang mixed method ya, khususnya untuk level 3 dan 4. Mixed method tapi yang sekuensial ya Prof. Samsudi, bukan sekuensial. Karena pada tahap pertama adalah riset, itu bisa menggunakan kuantitatif, kualitatif atau mix. Lalu pada tahap development menggunakan eksperimen. Jadi sebenarnya R&D adalah sequential mix method yang khusus untuk mengembangkan produk ya,
sequential mix method untuk mengembangkan produk. Itu adalah R&D ya. Memang selama ini ya metodologi juga berkembang terus, apalagi aplikasi-aplikasi itu nanti juga akan berkembang terus. Namun teman-teman, yang paling mendasar adalah memahami secara metodologis dulu, baru nanti memanfaatkan ya teknologi-teknologi pembantunya. Sekali lagi Prof. Samsudi, saya mengucapkan terima kasih atas Sama-sama, Prof. Ya. Selain memberikan masukan untuk buku saya, ternyata juga bisa memberi pencerahan ya kepada teman-teman peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Sugiono dan Prof. Samsudi atas pencerahannya yang luar biasa. Baik, masuk ke sesi terakhir yaitu tanya jawab. Kami persilahkan dua penanya terlebih dahulu karena waktu sudah jam 15.30. Silakan bisa raise hand. Oh ya, silakan Pak Wahyu. Bisa disampaikan Pak Wahyu pertanyaannya. Pak Wahyu, di unmute mikrofonnya. Oh, boleh chat. Oke, silakan. Kalau mau chat nanti kami bacakan. Tapi akan lebih menarik kalau Pak Wahyu bisa komunikasi langsung dengan kedua pemateri hebat hari ini. Pak Wahyu, silakan. Baik, mungkin ada yang langsung, silakan Pak. Oh, Pak Wahyu, silakan. Assalamualaikum. Salam. Halo. Oh, Dengar suara ya Pak? terdengar, terdengar. Selamat siang menjelang sore untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Salam kenal untuk Prof. Sugiono dan Ya. Prof. Samsudi. Saya Wahyu Rizka Fadli dari Bandar Lampung. Kebetulan saya tugasnya di Bandar Lampung. Sebelumnya makasih Prof atas pemaparannya sangat luar biasa tentang R&D, terutama dengan penggunaan AI ini Prof ya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada pertama kepada Prof. Sugiono, ini berkaitan dengan etika penelitian. Nah, etika penelitian ini kan kita AI ini begini Prof ya, kadang-kadang kita pun masih takut mungkin menggunakan yang namanya riset berbasis AI ini karena memang etika penelitian berbasis AI ini masih agak sama-sama gitu. Apakah ini bisa kita gunakan atau tidak? Mungkin seperti kayak menggunakan yang namanya itu kecerdasan buatan itu masih banyak perdebatan apakah ini bisa dimanfaatkan atau memang justru menjadi perselisihan gitu Prof. Sugiono. Nah, ini menurut tanggapan Prof, apakah ada jalan tengah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita berkaitan dengan etika penelitian? Nah, kemudian untuk Prof. Samsudi, salam kenal Prof. Saya juga satu mata dengan Prof. Saya S2-nya di UNES juga. Jadi Prof, mungkin yang ingin saya tanyakan juga kepada Prof. Samsudi, kira-kira mungkin untuk Prof. Samsudi, untuk peneliti yang memang termasuk saya nih Prof. ya baru benar-benar mencoba R&D R&D dan saya ada keinginan untuk tertarik memanfaatkan AI, mungkin kira-kira kalau di bidang pendidikan ini apakah memang bisa kita memungkinkan Prof, untuk pendekatan risetnya itu berbasis kelokalan gitu Prof, mungkin seperti membuat produk yang memang kita benar-benar dengan pendekatan indigenous di Indonesia seperti itu apakah memang memungkinkan atau seperti apa menurut pandangan Prof? Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Waktu kalkulator keluar dulu para guru SD itu juga kebingungan bagaimana mengajarkan ke siswa hitungan-hitungan karena sudah ada kalkulator ya. Waktu itu menjadi masalah. Tapi justru
saat ini kalkulator menjadi alat bantu dalam pembelajaran. Kalau dulu kalkulator digunakan untuk menghitung, kalau dulu pelajaran secara manual menanyakan 5 kali 4 berapa, tapi kalau dengan kalkulator, ya memanfaatkan kalkulator. Kalau beli 4 buah, per buah harganya 50.000, berapa jumlah keseluruhan, berarti kan memanfaatkan kalkulator untuk menghitung ya. Jadi dengan kalkulator itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan yang dulu hafalan menjadi analitis. Nah, AI itu sudah ada peraturan dari UNESCO ya Pak untuk memanfaatkan AI. Itu dari UNESCO itu ada 2 pertanyaan. 1, apakah Anda perlu informasi yang akurat dari AI? Kalau jawabannya tidak, maka bisa bebas menggunakan AI. Tapi kalau harus memperoleh informasi yang akurat, maka dilanjutkan pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa memverifikasi hasil dari AI bahwa keluarannya itu akurat? Artinya, jawaban dari AI atau ChatGPT harus diverifikasi, baik dari orang ahli, dari buku-buku atau jurnal-jurnal, bahwa jawaban ChatGPT itu tidak salah gitu, bandingkan referensi yang lain. Artinya memanfaatkan ChatGPT harus bisa memverifikasi apakah hasilnya itu akurat atau tidak. Yang ketiga, kalau sudah berani memanfaatkan AI, maka pengguna harus bertanggung jawab baik secara etika, secara moral, secara hukum maupun akademik. Jadi kesalahan tidak ditujukan kepada AI yang memberikan informasi, tapi kesalahan ada pada penggunanya. Itu artinya AI pengguna harus bertanggung jawab atas informasi yang diperoleh dari AI. Nah, terkait dengan penelitian, sebenarnya AI itu membantu ya, membantu. Ibaratnya itu bukan pilotnya, tapi co-pilotnya. Jadi membantu peneliti. Nah, menurut saya, ini mungkin akan saya sampaikan besok ya, khusus dalam pemanfaatan ChatGPT, tapi intinya bahwa AI sebagai alat bantu kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan, intinya apa? Mempercepat pekerjaan. Bahkan juga bisa meningkatkan kualitas, ya, karena dengan AI kita bisa minta koreksi, adakah salah ketik, itu bisa mintakan ke ChatGPT ya. Jadi intinya AI kita manfaatkan secara bijak, memenuhi etika, dan sekarang kan ada detektornya ya, berapa persen yang menggunakan AI itu memanfaatkan langsung dari AI. Jadi dengan adanya, kalau dulu Turnitin ya, Turnitin untuk referensi, sekarang ya detektor untuk melihat berapa persen pemanfaatan dari AI. Mengenai AI akan kami sampaikan besok ya, secara lebih khusus pemanfaatan AI untuk penelitian. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Sugiono. Mungkin ada tanggapan juga dari Prof. Samsudi? Ya, terima kasih. Karena tadi ada penjelasan akan dibahas secara detail besok oleh Prof. Sugiono, Ya. Teknisnya. Tetapi sedikit saya memberikan statement untuk pertanyaan Pak Wahyu tadi ya. Iya, betul. Pak Wahyu ya. Pak Wahyu. Gimana? Pak Wahyu Begini. Pandi. Ya. Pak Fandi. Jadi apalagi sudah ada AI ya, artinya bantuan AI.
yang mempermudah menemukan masalah untuk seluruh aspek apapun di bidang pendidikan, itu bisa diteliti. Jadi dengan AI ini justru akan, kalau saya berpendapat akan lebih bisa ruang lingkupnya justru lebih luas. Yang tadinya mungkin sebelum ada AI itu kita menjaring masalah saja mungkin seminggu tidak tidur aja belum ketemu, ya kan? Menemukan masalah yang mau diteliti saja mungkin seminggu sebelum nggak ketemu. Nah, kalau dengan bantuan ini akan lebih cepat. Nah, namun ada prasyarat tadi disampaikan oleh Prof. Sugiono, ada prasyarat, ada panduan-panduan penggunaan. Saya pernah membaca juga ada panduan dari Dikti ya, dari Direktorat Pembelajaran, bagaimana norma dan etika penggunaan AI dalam perkuliahan, kemudian juga di penulisan karya ilmiah. Saya rasa seluruh aspek pendidikan di bidang pendidikan itu bisa lebih cepat dikenali dan bisa lebih cepat juga dicari solusinya, dicari bukti-bukti empirisnya melalui penelitian dengan bantuan AI tadi. Asal tadi kita pegang teguh panduan, norma, dan etika penggunaannya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Samsudi. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Preti. Bu Preti, silakan. Pak Moderator atas kesempatannya. Ini suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu, silakan. Iya. Saya izin bertanya ke Prof. Sugiono. Tapi saya izin off cam karena di sini sinyalnya lagi naik turun, Pak. Lagi lampu mati. Tadi menarik sekali disampaikan terkait produk penelitian. Ada mobil terbang, kemudian motor terbang tadi. Menarik, termasuk juga untuk bidang sosial, produknya berupa model begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah adakah produk untuk bidang sosial selain model begitu? Saya membayangkan mungkin gak ya kalau misalnya sebuah paradigma pengambilan keputusan begitu, atau sistem konseptual seperti itu, atau toolkit alur rekrutmen misalnya di startup industri. Nah, apakah itu bisa dijadikan produk untuk bidang sosial? Ini karena saya membayangkan supaya bidang sosial itu bisa naik kelas begitu, artinya ada produk selain model yang bisa dikeluarkan, tapi atau memang hanya terbatas pada model saja begitu yang ingin saya tanyakan, Prof. Dan terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa atas penyampaian materinya. Mohon saya diluruskan, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Produk untuk sosial sebenarnya cukup banyak ya, bukan hanya model, tapi bisa mengembangkan suatu sistem, suatu prosedur ya, suatu modul, suatu buku ya, program pelatihan itu bisa dikembangkan melalui R&D ya Bu, termasuk toolkit mengenai langkah-langkah kerja itu bisa dikembangkan melalui penelitian. Artinya apa? Yang dibuat berupa model, berupa sistem, berupa toolkit atau model pelatihan, model kepemimpinan, model pemberdayaan masyarakat, itu kan kalau pakai penelitian kan sudah terbukti ya, bukan hanya dari pemikiran. Jadi R&D itu intinya adalah pemikiran yang terbukti sehingga karena sudah teruji maka kesalahan itu akan menjadi kecil ya. Jadi bisa ya Bu ya, selain model masih banyak lagi terkait dengan produk. Mungkin Prof. Samsudi akan menambahkan, minta tolong. Ya, jadi ini sesungguhnya
area tantangan yang cukup seksi ya di bidang sosial untuk riset and development. Contoh misalnya begini Bu, di kawasan daerah aliran sungai itu ya, yang sering banjir, ternyata di situ kita kenali dari kok daerah situ kok mesti banjir terus ya. Kita coba telusur apa sih sumber masalahnya. Ternyata partisipasinya merendah di situ masyarakat untuk menanggulangi, mencegah dulu lah dalam menanam, kemudian bersih, buang sampah dan sebagainya. Nah itu kan satu aspek sosial yang dalam pemikiran kita nggak cukup kalau diteliti dengan satu sesi ya, entah itu kualitatif atau kuantitatif saja, itu nggak cukup, nggak akan tuntas. Nah itu problemnya. Maka ketika kita mengenali problem di situ sudah lengkap, komprehensif, kita baru berpikir ini kalau di riset itu apa sih yang tepat ya, yang cocok. Karena metode itu kan sebenarnya hanya sebenarnya hanya tool, alat. Nah, dia akan cocok untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan masalahnya yang membutuhkan. Jadi kalau di metode nggak ada yang salah, yang ada tepat atau tidak tepat gitu kan. Itu banyak sekali di sosial. Nah, kalau contoh tadi soal partisipasi yang harus dibangun, kemudian digerakkan dan simultan berjangka panjang, itu temuannya adalah sebuah konstruksi model, ya kan gitu. Nah, yang tepat kalau itu ingin tujuannya sampai ke sana, ya tadi mix method tadi, gitu ya, kira-kira ya contohnya. Saya rasa itu masih banyak lagi. Baik, monggo. Izin bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Sugiono dan Prof. Samsudi, saya Fahrudin, dulu bimbingannya Prof. Sugiono di UNY. Oh, gimana? Mohon maaf ini saya off-cam, saya on-cam aja. Ada beberapa hal sedikit saja saya ingin konfirmasi khususnya kepada Prof. Sugiono, nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Samsudi terkait analisis data atau singkatnya uji yang digunakan ketika R&D itu sebetulnya apa. Itu yang saya masih belum mendapatkan jawaban yang valid. Misalnya produk sudah jadi, kan nanti akan diuji coba nggih, Prof. Ya, sedangkan rumusan masalahnya bunyinya salah satunya apakah produk tersebut efektif atau tidak. Katakanlah kalau di pendidikan sejarah misalnya komik digital, produk sudah jadi kemudian diuji cobakan. Yang menjadi pertanyaan saya nanti ujinya apakah masuk ke ranah kuantitatif, misalnya berarti kalau SPSS masuknya ke uji T kalau normal, kalau tidak normal Wilcoxon. Saya mikirnya berarti R&D tidak punya uji sendiri, maksudnya ke kuantitatif, atau punya sendiri. Nah itu Prof. Misalnya uji efektivitas produk, Prof. Ya. Apakah ujinya pakai uji T, misalnya kalau data normal kan uji T, kalau SPSS, kalau tidak normal Wilcoxon. Kayak gitu, itu setahu saya sih Prof. Nah, atau R&D punya uji sendiri secara SPSS atau pripun, Prof? Ya. Matur nuwun mekaten, Prof. Oke. Ya nanti dilengkapi Prof. Samsudi. Jadi dalam R&D ya ada riset, ada development. Tentu analisis di riset sendiri, analisis di development sendiri. Nah, pada analisis di development itu kan menguji produk ya Pak. Nah, produk itu terutama dilihat dari efektivitas. Efektivitas itu artinya produk itu bisa mencapai sesuai dengan tujuan produk. Ya.
Misalnya meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan kemampuan menghitung, atau meningkatkan kompetensi. Ya, itu kan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Nah, ini yang jarang memang dibuat secara lengkap ya oleh para pengerjakan R&D. Itu kalau dipakai board and goal kan ada preliminary field testing, uji lapangan awal ya. Awal itu hanya menggunakan sekitar 20. Nah, itu kan sampelnya tidak random ya. Sampelnya tidak random dipilih. Jadi kalau sampelnya tidak random, itu tidak pakai t-test atau Wilcoxon ya, karena t-test itu statistik parametris, Wilcoxon statistik non parametris, itu sama-sama menggunakan sampel random ya. Jadi t-test sama Wilcoxon ini statistik inferensial, kerjanya berdasarkan sampel random. Jadi ada 3 uji, 1 preliminary field testing, 2 main field testing, 3 operasional field testing. Jadi biasanya sampai main field testing itu sampelnya tidak random. Karena tidak random, maka cukup dihitung dengan statistik deskriptif, Pak. N-skin score. N-skin score. Jadi tergantung desainnya, apakah pre-experimental design atau quasi-eksperimen. Kalau pre-experimental design membandingkan post-test dengan pre-test, lalu dihitung N-skin score-nya. Kalau pakai quasi-eksperimen, berarti membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, lalu dihitung N-skin score-nya. Jadi nanti di situ akan ketahuan berapa tingkat efektivitasnya ya Pak. Efektivitasnya dapat dihitung, tapi cukup pakai gain score. Nah, untuk yang operasional, misalnya berlaku untuk yang luas, menggunakan populasi, lalu menggunakan sampel random, itu kalau hanya kelompok kontrol dan eksperimen, itu bisa pakai t-test kalau datanya interval dan rasio. Tapi kalau kelompoknya lebih dari 1 dan sampelnya random, itu menguji signifikansinya pakai analisis varian. Bisa one way atau two way. Jadi t-test atau ANOVA atau Wilcoxon itu hanya menguji signifikan, Pak. Signifikan atau tidak. Tapi untuk mencari berapa efektivitasnya pakai gain score. Nah, jadi akan berapa persen efektivitasnya. Setelah dihitung berapa persen, kalau sampelnya random, maka apakah pengaruh itu, efektivitas itu signifikan atau tidak. Itu ya Pak? Oh, Rosa mau menambahkan, silahkan. Baik, Mas Farudin. Jadi itu kan tadi diskusinya sudah masuk ke fase kuantitatif ya. Iya. Ya kan? Padahal tadi kan ceritanya R&D ya. R&D. Itu juga perlu diperhatikan fase risetnya. Ya, itu kan sudah tadi fase developmentnya. Tadi ada uji keefektifan yang menggunakan apa? Kalau Prof. Gi tadi sudah menjelaskan detail dengan t-test atau dengan apa rumus Wilcoxon tadi. Itu sudah fase pengujian di kuantitatif. Persoalannya adalah mengapa kok ketemunya pakai komik? Ketemunya kok menyusun komik lah, itu harus ada risetnya dulu. Nah, kan gitu. Nah, Pak Fakhrudin dulu ketemunya komik itu gimana ceritanya, harus dipertanggungjawabkan secara akademik dan melalui proses riset.
kan begitu. Nah, ini yang perlu dipahami dan juga teman-teman ini tadi. Ini kan bisa jadi masuk ke level R&D level 3 tadi ya, yang Prof. Giono dalam bukunya itu menjelaskan itu mixed method kan gitu. Mixed method. Nah, pilihannya mau sekuensial atau concurrent gitu tadi. Nah, ini nanti juga Pak Fahrudin bisa mencoba merefleksi dulu saya R&D-nya itu pakai apa, mix yang mana kalau mix gitu, atau pakai Bock and Gall misalnya, atau siapa Andin. Tapi proses itu harus berurutan dan selesai. Kalau misalnya sekuensial ya kualitatifnya selesai dulu. Ya, kualitatifnya selesai dulu dan bisa disimpulkan, oh ternyata yang dibutuhkan anak-anak saya itu komik. Kan gitu. Itu harus melalui riset, Pak Fahrudin. Nah, komik yang bagaimana? Nah, kemudian Pak Fahrudin menyusun kan, komiknya seperti ini, ada gambarnya, kemudian tampilannya seperti ini. Baru kemudian diuji apa benar komik saya ini meningkatkan prestasi belajar atau meningkatkan keaktifan misalnya. Nah, baru diuji kuantitatif di situ masuk. Ya. Jadi teman-teman supaya tidak confuse ya, tidak ambigu. Proses yang diceritakan Pak Fahrudin tadi di awal kan R&D. Jadi bukan cerita di belakang tentang uji keefektifan semata kan gitu. Ya. Itu aja. Itu Prof. Oke, mantap nuwun Prof. Baik, terima kasih Prof. Sudi. Selanjutnya Bu Winda, silakan Bu Winda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal, Prof. Ya, Bu. Hari ini, sore ini saya senang sekali bisa berkomunikasi langsung dengan Prof, walaupun melalui Zoom meeting. Ini lama sekali pertanyaan ini terpendam, gitu, Prof, dan menjadi berbagai macam perspektif dari teman-teman saya berkaitan dengan R&D. Saya dari Politeknik Pariwisata Makassar, Prof. Saya di program studi usaha perjalanan wisata. Nah, ini kalau dari penjelasan Prof tadi dikatakan bahwa contoh-contoh yang Prof sampaikan berkaitan dengan penggunaan R&D itu kepada produk, tapi rata-rata produk yang saya lihat yang sebagai contohnya itu adalah produk yang sifatnya tangible ya, Prof ya. Nah, sedangkan saya di program studi usaha perjalanan wisata itu kita punya juga produk namanya paket wisata, dan itu produknya adalah intangible. Beberapa teman gitu ya, mahasiswa kami yang skripsi itu, untuk saya pribadi saya merasa bahwa membaca berbagai macam literatur yang berhubungan dengan R&D untuk produk paket wisata yang secara konseptual, paket wisata ini memang juga disebut sebagai sebuah produk. Nah, itu memang cocoknya menurut saya itu adalah dengan menggunakan pendekatan research and development atau R&D. Yang beberapa teman itu membantah, mengatakan bahwa cukup kalau bikin paket tour itu hanya pakai kualitatif saja sudah selesai begitu. Nah, tapi saya nggak sepakat sampai dengan sekarang, karena saya melihat bahwa unsur-unsur pada waktu kita membuat atau tahapan dan langkahnya itu mirip dengan research and development. Dimana di awal kita lakukan studi lapangan dulu gitu, destinasi mana sih yang memang layak jual dulu, mesti harus kita observasi gitu. Kemudian rutenya, kemudian mau kita buat pola perjalanan, kemudian analisis kebutuhan dari target market yang dijadikan sasaran pasarnya itu seperti apa. Nah, itu adalah bagian riset menurut saya gitu. Nah, kemudian baru setelah idenya muncul, barulah dibuat dalam bentuk pengembangan paket wisata seperti apa sih yang bisa kita buat dan layak jual gitu. Nah, jadi selama ini saya memberanikan diri saja bahwa di anak-anak yang memang mau nanti skripsinya itu berkaitan dengan pembuatan paket wisata, itu saya arahkan mereka memang harus menggunakan pendekatan research and development gitu, dan itu langkah-langkah dan tahapannya itu juga saya ajarkan seperti itu gitu. Nah, kalau menggunakan itu, kemudian ada juga pikiran saya bahwa memang untuk pengujiannya kan karena sifat produknya adalah intangible ya, Prof ya.
Jadi kan nggak bisa diuji coba karena secara karakteristik ini proses produksi dengan proses konsumsinya itu terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi biasanya ujinya itu saya lakukan, saya mintakan kepada anak untuk uji ahli, misalnya kepada industri atau tour guide yang biasa bikin produk paket wisata tersebut gitu, dan juga dari kalangan akademisi yang memang paham dan mengerti mengenai produk paket wisata gitu. Nah, ini saya minta pandangan dari Prof. Sugiono, Prof. Samsudi, apakah yang sudah saya lakukan selama ini tepat atau seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi kalau paket-paket itu hasil penelitian metode kualitatif ya, kalau pakai metode kualitatif itu temuannya masih bersifat hipotetik karena belum teruji ya. Jadi kalau kualitatif itu paling diujinya uji kredibilitas ya dari para ahli atau para partisipan untuk menyatakan paket ini bagus atau tidak. Tapi kalau menggunakan R&D itu awalnya kualitatif, lalu menghasilkan paket wisata, dan paket itu selanjutnya diuji, Bu. Ya, diuji apakah paket di antara alternatif paket-paket wisata ini mana yang paling efektif. Dan saya nggak yakin, Bu, kalau paket wisata itu tidak terukur, ya karena paket wisata kan akan diberikan kepada orang-orang yang mau wisata kan, Bu. Dan wisata itu kan orientasinya ya kepuasan ya. Kepuasan itu kan bisa diukur, Bu. Tidak harus tidak terukur ya. Memang bisa juga untuk mixed method ada yang diukur dari kepuasan maupun bisa wawancara sehingga dapat diketahui apakah yang kepuasan secara angka itu dalam hatinya juga puas atau tidak ya. Jadi sudah benar sebenarnya untuk mengembangkan paket wisata lebih baik pakai R&D ya, karena paketnya itu sudah teruji. Karena sudah teruji maka risiko kesalahannya itu rendah ya. Begitu, Bu. Silakan Prof. Samsudi melengkapi. Iya. Moderator ini terakhir ya. Gitu. Bapak Ya. Ibu yang ini besok ya pertanyaannya selalu Ya. Mbak Kartika, Ya, Mbak ya. Rita, Maaf tadi dari Ibu yang Makassar siapa ya namanya? Bu Windra, Prof. Ya, Bu Windra. Begini Bu, kalau saya mencoba menangkap, mohon maaf ya, karena memang untuk S1 itu, ini kan S1 ya, itu memang Ya, membutuhkan D4 gitu. D4 ya, ya untuk D4 ini sebenarnya membutuhkan energi khusus ketika akan mendorong untuk melahirkan atau melakukan research and development untuk melahirkan paket wisata. Karena kalau disebut paket wisata itu saya khawatir nanti sifatnya parsial, seolah-olah paket wisata 1 hari, 2 hari, atau itinerary berapa misalnya seminggu, seolah-olah kan begitu. Nah, padahal kalau kita bisa lebih berpikir komprehensif, bisa melahirkan, kalau R&D diterapkan di situ, itu bisa melahirkan salah satu strategi untuk melahirkan metode atau model integrated tourism ya. Itu Bu, itu research and development, tidak bisa tidak. Nah, jadi paket wisata terintegrasi. Ya, kalau saya ingat kadang begini, kenapa sih Indonesia itu nggak maju-maju kayak Thailand wisatanya? Karena kita nggak punya konsep, nggak punya metode strategi yang teruji dalam melahirkan ini intangible Bu, bukan tangible ya. Nah, jadi model layanan wisata terintegrasi, bukan paket 1 hari, 2 hari, 3 hari misalnya begitu. Itu memang kadang sulit diterima. Ini R&D bukan ya. Nah, kan gitu. Tapi kalau kita berpikir
bagaimana melahirkan satu metode layanan pariwisata terintegrasi itu harus diriset dulu, nggak bisa tidak. Dan itu R&D. Nah, kalau yang itu saya belum yakin kalau D4 itu mampu digiring ke sana. Itu ya. Tapi paling tidak untuk Ibu sebagai dosen, lahirkan bagaimana metode layanan pariwisata terintegrasi. Usulkan akhirnya temuan itu dijual ke provinsi, ke dinas pariwisata. Nah, itulah sebenarnya modal dari akademisi yang bisa terus-menerus melakukan riset, khususnya riset and development. Kira-kira itu, Prof.